Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena merubah jadwal yang awalnya malam jam 8:15 saya pindah ke siang hari karena ada sedikit kesibukan di malam hari. Karena saya baru datang juga di tanah air, jadi ada beberapa jadwal yang perlu disesuaikan. Insya Allah kita lah dirubah dengan tanpa tanpa mengurangi semangat dan, keberkahannya insyaallah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir pada hari ini. Yang kemarin sudah dibahas mengenai sedikit pembukaan tentang surah Al-Fatihah, bagaimana Al-Fatihah dahulu diturunkan kepada Nabi, kemudian apakah Al-Fatihah itu surat Makkiyah atau Madaniyah, dan segala yang berhubungan dengan awal surah Al-Fatihah sudah dibahas. Dan sekarang di pertemuan kedua, kita akan mulai membahas tentang tafsir daripada ta'awud atau isti'adah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Izinkan saya untuk berbagi layar. Bisa terlihat ya? Ini mungkin karena saya pakai satu device, pakai satu perangkat dan tab, jadi tidak bisa terlihat wajah saya ketika berbagi layar. Saya tidak bisa lihat tanggapan yang ada di aplikasi. Jadi kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau disampaikan di tengah-tengah penjelasan, bisa langsung di on mic ya, sampaikan lewat mic. Karena saya nggak bisa melihat respon dari teman-teman yang terdapat di apa, chat atau semisalnya. Oh, sebentar 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 sebentar. Bentar, coba saya usahakan gimana ya, biar bisa atau nggak usah bagi layar lah. Karena bisa dibuka surah Al-Fatihah masing-masing lah, daripada seperti saya ngobrol dengan dengan tembok kan, mending saya berinteraksi langsung dengan teman-teman. Ya mungkin yang ada aplikasi Al-Qur'an atau mushafnya langsung bisa dibuka, supaya lebih mudah untuk menyimak nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai surat Al-Fatihah ini. Suara saya terdengar ya? Iya, terdengar Ustaz. Nanti kalau kurang jelas sampaikan ya, karena terkadang wifi-nya agak mogok-mogok di sini. Baik, izinkan saya memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kebiasaan para ulama tafsir sebelum mereka memulai pembahasan tentang surat Al-Fatihah, maka mereka lebih dahulu untuk membahas tentang isti'adah atau ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena walaupun sebenarnya ta'awud ini bukan bagian daripada Al-Fatihah, tapi karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendahulukan bacaan Quran kita dengan ta'awud, maka para ulama tafsir mereka menjelaskan tentang makna ta'awud sebelum menjelaskan tentang makna Al-Fatihah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, eee, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah." Ketika kamu ingin membaca Al-Qur'an, maka mulailah dengan ta'awud, dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena hal itulah para ulama lebih dahulu membahas tentang ta'awud sebelum mereka membahas tentang bismillah. Kemudian pertama, hukum ta'awud itu bagaimana? Ada perbedaan ulama tentang hukum ta'awud. Bagaimana kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini dalam hidup kita bagaimana? Itu ada perbedaan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Jadi seumur hidup sekali minimal kita harus pernah berta'awud. Ini adalah pendapatnya Ibnu Sirin yang mengatakan bahwasanya mengucapkan ta'awud itu adalah wajib.
Wajibnya kapan? Minimal setahun, minimal seumur hidup satu kali. Itu pendapatnya Ibnu Sirin. Kemudian pendapatnya jumhur ulama mengatakan bahwasanya ta'awud itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Hukumnya sunnah dan tidak wajib. Makanya disunahkan sebelum membaca Al-Fatihah dalam sholat juga kita disunahkan untuk membaca ta'awud. Itu dalam mazhab Syafi'i. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ta'awudnya dibaca dengan sirri ketika walaupun dalam sholat-sholat yang jahri. Kemudian ulama sudah ijma sepakat mengatakan bahwasanya ta'awud ini bukan bagian daripada Al-Qur'an, bukan terbagian daripada Al-Qur'an. Tapi sebagaimana Al-Fatihah kemarin, sebagaimana bismillah kemarin, kalau bismillah ada pendapat yang mengatakan bahwasanya bismillah itu termasuk Al-Fatihah. Itulah pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada yang mengatakan bukan termasuk Al-Fatihah, itulah pendapatnya Imam Malik dan lain. Nanti kita akan sedikit mengulas kembali tentang Bismillahirrahmanirrahim tersebut ketika sudah masuk di tempatnya. Kemudian bacaan ta'awud ini dalam sholat. Tadi ketika bacaan ta'awud di luar sholat. Sekarang ketika ta'awud dalam sholat bagaimana? Ini ada perbedaan ulama juga, perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan ta'awud ini disunahkan untuk dibaca di seluruh rakaat sholat. Jadi ketika sholat duhur misalnya, maka sebelum baca Al-Fatihah kita disunahkan untuk membaca ta'awud dulu. Dari rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, itulah pendapatnya Ibnu Sirin dan An-Nakhai yang mengatakan ta'awud disunahkan dilakukan sebelum baca Al-Fatihah di setiap rakaat. Sedangkan menurut pendapatnya Imam Syafi'i, yaitu imam kita dalam fikihnya orang-orang Indonesia, disunahkan baca ta'awud hanya di rakaat pertama. Nah, itu kita. Jadi kalau kita baca ta'awud disunahkannya sebelum baca bismillah di rakaat pertama doang. Sedangkan di rakaat-rakaat setelahnya tidak disunahkan baca ta'awud. Itu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan juga pendapatnya Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Malik punya pendapat yang berbeda. Beliau mengatakan ta'awud itu tidak disunahkan dalam sholat-sholat fardu. Hanya disunahkan di sholat sunnah Ramadan, di qiyam Ramadan, di tarawih itu. Makanya kalau kita tinggal di negara Maliki, seperti di tempat saya belajar dulu di Mauritania, itu sebelum memulai tarawih, sebelum memulai Bismillahirrahmanirrahim di sholat tarawih, mereka mendahulukan dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Itu pendapatnya Imam Malik. Kemudian ada pertanyaan, ketika ta'awud ini bukan termasuk Al-Qur'an, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk memulai bacaan Al-Qur'an kita dengan ta'awud? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Kenapa seperti itu? Maka di antara hikmahnya, ta'awud ini seakan-akan dia permintaan izin untuk masuk kepada rumah seseorang. Maka sebelum kita masuk ke dalam rumah, kita memiliki adab atau memiliki sopan santun, yaitu dengan mengetuk pintu dan minta izin kepada pemilik rumah supaya kita diizinkan untuk masuk. Dan dalam ibadah baca Quran ini, adab atau ketukan pintu untuk membaca Al-Quran itulah ta'awud. Makanya adab seseorang sebelum baca Quran adalah dengan baca ta'awud. Karena ta'awud ini seakan-akan kita meminta izin kepada pemilik Al-Quran untuk kita diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Makanya kita disunahkan untuk meminta izin dengan membaca ta'awud. Kenapa seperti itu? Karena ta'awud ini berarti apa sih artinya ta'awud? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya meminta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari keburukan syaiton yang terkutuk. Maka di sini ada isyarat. Yang pertama, Allah ajarkan kita sebelum kita memulai suatu ibadah dan sebelum kita memulai segala hal, sebelum kita menyampaikan hajat kita sampaikan dulu kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa minta perlindungan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tolonglah saya ya Allah.
Jadi kita diajarkan untuk menampakkan kelemahan dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memulai menyampaikan hajat kita. Makanya Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam ketika beliau meminta, eee, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai anak, apa yang beliau ajukan kepada Allah terlebih dahulu? Beliau kan melemah dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Maryam, setelah surat Al-Kahfi itu, Kaf ha ya ain shad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ketika Allah ingin menceritakan Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam, "Idz nada rabbahu nidaan khafiyya." Ketika beliau Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah dengan permintaan yang lirih. Apa yang beliau sampaikan? Kita perhatikan. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, sesungguhnya tulang saya sudah rapuh dan rambutnya sudah beruban. Tapi saya tidak pernah merasa pesimis untuk meminta kepada Engkau. Engkau pasti kabulkan doa saya. Beliau mengakui kelemahan dirinya dahulu dan menyampaikan bahwasanya saya tidak akan pernah pesimis, saya tidak akan pernah putus asa dari rahmat Engkau. Engkau pasti akan kabulkan doa saya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira. Dan saya khawatir, eee, saya ini nggak dikaruniai anak, nggak ada yang bisa meneruskan saya lagi. Sedangkan istri saya sudah dalam keadaan menopause, tidak bisa melahirkan anak lagi, sudah tua. Tapi ya Allah, fahab li min ladunka waliya, maka karuniailah anak kepada kami. Untuk apa anak itu? Yaritsuni wa yaritsu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Untuk mewariskan ilmu saya dan mewariskan ilmunya keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ini orang yang Engkau ridhoi. Kita perhatikan daripada doanya Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam. Beliau sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau ada 3 perkara. Yang pertama, beliau menampakkan kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, "Ya Allah, saya ini orang yang lemah, tulang saya sudah rapuh, rambut saya sudah beruban, istri saya sudah menopause. Saya nggak ada kemungkinan lagi ketika tidak minta kepada Engkau ya Allah. Satu-satunya harapan hanya Engkau ya Allah." Nah inilah adab kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tampakkan tidak ada jalan lain kecuali hanya Engkau. Makanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini akan datang ketika dalam hati kita sudah tidak ada jalan kecuali hanya kepada Allah. Dan begitulah para nabi, itulah para nabi. Ketika, apa namanya, kesedihan, ujian mulai sangat-sangat berat, sudah tidak ada lagi harapan kecuali hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itulah pertolongan Allah datang. Makanya di sini Nabiullah Zakaria bilang, "Ya Allah, udah nggak tahu lagi. Ini dokter manapun sudah tidak memungkinkan mengatakan saya hamil. Mau pakai obat kandungan manapun sudah nggak bisa. Orang saya udah usia tua, istri saya udah nggak mungkin, tulang saya udah nggak kuat, rambut saya udah penuh uban. Tapi selamanya Engkau pasti akan kabulkan doa saya. Engkau tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba yang berdoa." Itu yang pertama. Jadi Nabiullah Zakaria sampaikan kelemahan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ini masih merasa ada sesuatu lain yang bisa menyelesaikan masalah kita, saat itu pertolongan Allah belum datang. Kemudian yang kedua, Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam sampaikan kedua, apa, maksud beliau yang kedua, menyampaikan hal kedua dalam doa beliau, apa? Optimis, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, "Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya." Saya selamanya tidak akan pernah pesimis dengan Engkau ya Allah. Engkau pasti akan kabulkan doa saya ya Allah. Jadi beliau benar-benar percaya kepada Allah. Makanya dalam hadis dikatakan, "Saya pasti akan kabulkan doa hambaku," kata Allah dalam hadis qudsi, "kecuali hambaku yang buru-buru." Nah, siapa yang buru-buru? Yaitu orang-orang yang sudah
berdoa, tapi dia mengatakan, "Mana sih saya berdoa kok belum dikabulkan?" Nah, itu malah menunjukkan doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wasallam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan optimis, walaupun seakan-akan asbab sudah tertutup semuanya. Tetap doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Saya ini tergantung dengan kesangkaan hambaku kepadaku. Hanya diceritakan ada suatu cerita, walaupun ada komentar dalam riwayatnya, tapi nggak apa-apa untuk saya ceritakan sedikit, untuk sebagai ibroh saja. Tapi ini riwayatnya dalam hadis pun tidak tidak bisa dijadikan, pegangan, ada banyak kritikan, tapi saya ceritakan untuk motivasi saja. Jadi ada cerita diceritakan dalam beberapa kitab, suatu hari nanti di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala sudah masukkan orang-orang beriman ke dalam surga dan Allah masukkan orang-orang yang banyak dosa dan maksiat ke dalam neraka, maka ada satu orang ini dia tidak mau, dia ahli maksiat, dia ibadahnya sedikit. Ketika Allah perintahkan dia untuk masuk ke dalam neraka, dia nggak mau. Jadi malaikat yang nyuruh dia masuk ke dalam neraka, dia nggak mau. Maka malaikat katakan, "Hei kamu masuk neraka sana." Maka orang tadi bilang, "Nggak mau saya." "Siapa kamu kok nyuruh saya masuk neraka?" Dia bilang seperti itu kepada para malaikat. Kemudian suruh lagi, "Kamu nih udah nggak pernah taat, sholat jarang, maksiat banyak, tapi kamu nggak mau masuk neraka, maksud kamu gimana?" Maka orang tadi bilang, "Nggak mau saya. Ngapain sih nyuruh-nyuruh gua masuk neraka? Lu aja masuk sendiri." Itu seakan-akan. Nggak mau lagi dia. Berkali-kali disuruh, berkali-kali dia menolak. Akhirnya malaikat bingung nih, gimana ini orang kok nggak mau. Maka akhirnya malaikat sowan kepada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ya Allah, itu ada hamba-Mu. Seorang hamba beriman, tapi dia banyak maksiat. Saya suruh masuk neraka nggak mau. Dia kekeh untuk tetap di sana, nggak mau dia masuk neraka. Masuk surga nggak pantas, masuk neraka nggak mau. Gimana maksudnya dia ini?" Tanya kepada dia apa alasannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seperti itu. Maka malaikat pergi, tanya kepada orang tadi, "Eh, kamu ngapain kok nggak mau masuk ke dalam neraka? Sedangkan ibadah kamu sedikit sekali, maksiat kamu sangat-sangat banyak. Apa yang menjadikan kamu tidak mau masuk ke dalam neraka?" Maka orang tadi mengatakan, "Saya dulu pernah duduk di satu majelis. Saya dulu pernah belajar dan saya dengar hadis bahwasannya Allah berfirman kepada hambanya, 'Ana 'inda dhanni 'abdi bi.' Kata Allah, "Ini perbuatan saya akan mengikuti bagaimana persangkaan hambanya kepada saya," kata Allah Subhanahu wa taala. "Dan selama saya hidup di dunia, sedikit pun saya tidak pernah akan tega masukkan saya ke dalam neraka. Rahmat Allah sangat luas, Masya Allah, ampunan Masya Allah Allah. sangat luas. Dan saya sama sekali ketika hidup tidak pernah menyangka dan tidak pernah berprasangka buruk pada Allah. Allah Allah, pasti Allah, akan masukkan takbir. saya ke dalam neraka, Mhm. masukkan saya ke dalam walaupun amal saya seperti ini." Maka sampaikanlah malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Benar kamu, karena rahmatku dan karena husnudzon hamba akan masukkan dia ke dalam surga." Nah itulah, apa namanya, bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan Nabiullah Zakaria contohkan hal tersebut dalam berdoa beliau. Beliau katakan, "Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya." Ya Allah, Engkau tidak akan pernah menyia-nyiakan doaku. Ini penting sekali ketika berdoa ini. Jadi udah Allah, Masya Allah. bagaimanapun ketika sebab tertutup, nggak ada kemungkinan orang menolong selain siapapun, tetap optimis Allah pasti menolong kita. Allah tidak akan pernah menyanyiakan kita.
Itu hal kedua yang dicontohkan Nabiullah Zakaria alaihi salatu wasallam dalam doanya. Hal ketiga, inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fa habli min ladunka waliya. Hal ketiganya apa? Yaritsuni wa yaritsu min ali Yaqub wa ja'alhu rabbi radiya. Masyaallah. Beliau katakan apa? Setelah beliau menampakkan kelemahannya di hadapan Allah, setelah beliau optimis bahwasanya doa akan dikabulkan, beliau menyebutkan maksud baik daripada doa tersebut. Nah ini, ya Allah karuniakanlah saya anak, supaya anak tersebut menjadikan penerus saya dan penerus ilmunya keluarga Yakub alaihissalatu wassalam. Ini, hal ketiga ini penting sekali juga. Jadi selain kita ini berdoa, kita sampaikan tujuan baik dalam doa. Ya Allah, terimalah ya Allah, terimalah saya menjadi hambamu yang bertakwa. Berikanlah saya pekerjaan yang bagus. Yang dengan ini supaya bisa memberikan nafkah kepada keluarga saya bisa bersedekah wal masakin, saya bisa memberikan kepada anak-anak kebutuhan mereka yang cukup. Itu tujuan-tujuan baik kita. Nah, itu 3 hal yang menjadikan doa kita dikabulkan sebagaimana dicontohkan Nabiullah Zakaria alaihi salatu wasalam, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam. Kembali lagi dalam sampai mana tadi? Sampai sampai Maryam ya. Kembali lagi dalam surat Al-Fatihah dari ta'awud. Itulah tadi. Allah ajarkan kepada kita sebelum memulai suatu hajat untuk memulai dengan ta'awud. Billahi minasyaitonirrajim. Karena di ta'awud ini kita menampakkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya dari syaitan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah tolonglah saya. Allah tolonglah saya. Makanya ulama mengatakan tidak ada jalan yang lebih dekat untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kasyaf kepada zatnya Allah, kepada hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menampakkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa sebelum membaca Al-Qur'an kita disunahkan untuk membaca ta'awudz. Kemudian apa sih makna ta'awudz itu? A'udzu. Kita mulai dengan a'udzu. A'udzu ini maknanya adalah al-taji'u. Jadi saya lari kepada Allah. Jadi saya minta perlindungan kepada Allah. Saya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya isti'adzah atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Ada 3 macam. Perlindungan yang pertama, itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan buatannya Allah Subhanahu wa taala, dengan af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita suatu doa, a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka. Itu Nabi ajarkan 3 3 macam permintaan perlindungan kepada Allah. Yang pertama, tadi apa? Permintaan tolong dengan sifat permintaan isti'adzah dengan sifat Allah. Nabi ajarkan dengan apa? A'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, saya minta dengan ridhomu, dengan sifat ridhomu daripada murkamu. Ya Allah, lindungilah saya dengan keridhoanmu daripada murkamu. Jadi meminta dengan sifatnya Allah, sifat ridhonya Allah, dari murkanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, meminta perlindungan dengan perbuatannya Allah, dengan fi'lullah daripada perbuatannya Allah. Apa di perlindungan yang kedua? Wa a'udzu bimu'afatika min uqubatik. Ya Allah, saya berlindung dengan memaafkannya Engkau dari hukumannya Engkau, dari Engkau menghukum. Jadi meminta perbuatan Allah, meminta perlindungan dari perbuatan Allah kepada perbuatan Allah. Jadi meminta perlindungan dengan perbuatan memaafkannya Allah dari perbuatan hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, meminta perlindungan dari zatnya Allah kepada zatnya Allah. Apa artinya? Lihat. Wa a'udzubika minka. Unik ini yang terakhir ini. Ya Allah, saya minta perlindungan dari Engkau kepada minka.
saya minta perlindungan kepada engkau, bika, minka, dari engkau. Apa maksudnya ini? A'udzubika, ya Allah saya minta perlindungan kepada engkau. Zat Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud di sini adalah dengan rahmatnya engkau. Karena Allah Subhanahu wa taala ini sangat identik dan sangat unggul sifat rahmatnya. Ya Allah, saya minta perlindungan dengan engkau, maksudnya dengan rahmatmu, minka, dari murka engkau. Nah, itu maksudnya. Jadi saya minta perlindungan dari engkau kepada engkau. Maksudnya ya Allah, lindungilah saya dari dengan rahmatmu daripada murkamu. Jadi isti'adzah atau meminta perlindungan kepada Allah itu ada 3 macam. Ada dengan sifatnya Allah, ada dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, dan ada dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ta'awudz ini unik. Allah nggak menyebutkan 3. Yang diajarkan Nabi nggak 3. Cukup 1 doang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa hanya dengan Allah gitu doang? Karena nanti akan saya jelaskan ketika menjelaskan tafsir Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya lafaz Allah itu sudah mencakup seluruh sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an dijelaskan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu pertama. Kemudian lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, banyak sekali. Jadi banyak sifat itu dinisbatkan kepada nama Allah, bukan dengan Rahman atau bukan dengan Rahim, bukan dengan yang lain-lain. Maknanya lafaz Allah atau nama Allah, kan Allah memiliki banyak nama, tapi nama yang apa namanya, nama yang Allah itu sendiri itu sudah mencakup seluruh sifat baiknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya seakan-akan ketika kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seakan-akan kita mencakup 3 isti'adzah ini. Seakan-akan kita mengatakan a'udzubiridhoka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzubika minka. Seakan-akan seperti itu. Makanya Al-Qur'an disunahkan baca Al-Qur'an dengan membaca ta'awudz yang berbentuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena itu tadi, karena sudah mencakup seluruh bentuk ta'awudz. Kemudian dalam Tafsir Kabir, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau mengatakan bahwasanya keburukan itu ada 3 macam. Keburukan ada 3 macam. Ada keburukan yang berupa eee, yang bersifat batin, bersifat dalam hati, keburukan dalam hati kita. Itu adalah keburukan yang bersumber dari pemahaman-pemahaman yang keliru dalam memahami agama. Dari memahami bahwasanya para sahabat itu fasik misalnya, atau menghukumi bahwasanya alam itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya, sebagaimana pemahamannya orang-orang filsafat. Itu pemahamannya sifatnya batin. Ada keburukan yang sifatnya badaniyah. Iya, bentar ya, ada ini. Ada sifat yang ya, jangan begini. Ada keburukan yang sifatnya adalah badani. Sifatnya anggota tubuh yang zahir. Lah anggota tubuh zahir itu seperti jatuh, kecelakaan dan semisalnya. Dan kita dengan ta'awudz ini meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan tersebut. Dari semua keburukan tersebut. Makanya sangat ditekankan itu sebelum mengerjakan semua hal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian minasyaiton. Apa artinya syaiton? Syaiton ini secara bahasa artinya adalah al-mub'id minar rahmah. Yaitu segala sesuatu yang menjauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya syaiton secara bahasa. Makanya Abdullah bin Abbas, beliau punya satu riwayat menjelaskan bahwasannya syaiton, iblis itu ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika menentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka syaiton itu mulai dilaknat. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan lamma asal la'ana wa shara syaitonan. Jadi syaitan itu ketika bermaksiat kepada Allah,
maka dia terlaknat. Ketika terlaknat, maka dia dikatakan syaitan. Jadi syaitan itu adalah segala sesuatu yang sebenarnya maknanya secara bahasa adalah segala sesuatu yang, dijauhkan daripada rahmatnya Allah, dijauhkan daripada rahmatnya Allah, bukan menjauhkan dari salahnya. Yang dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, syaitan ini itu secara bahasa. Secara istilah syaitan ini dimaksudkan dalam ayat ini adalah syaitan yang di golongan iblis. Karena syaitan itu juga dimutlakkan atau bisa digunakan untuk segala sesuatu yang menyimpang, baik dari golongan jin atau dari golongan manusia. Nah, itu apa namanya, bisa dikatakan syaitan juga. Makanya eee, dalam Al-Qur'an dijelaskan kan, syaitonul insi wal jin itu gimana lupa saya ayatnya. Itu bisa dicek nih, lupa saya ayatnya detailnya. Syaitonul insi wal jinni lupa saya. Jadi di Al-Qur'an pun dijelaskan bahwasanya menggunakan kata-kata syaiton itu untuk syaitan yang berbentuk manusia dan syaiton yang dari wujudnya jin, seperti itu. Kemudian, nah itulah makna syaiton. Secara bahasa artinya al-mub'ad minar rahmah, sesuatu yang dijauhkan daripada rahmat. Tapi secara istilah adalah syaiton yang dimasukkan di sini adalah dari golongan jin. Walau dalam Al-Qur'an itu bisa digunakan untuk segala sesuatu yang menyimpang, baik dari golongan jin ataupun dari golongan manusia. Itu arti daripada syaiton. Makanya, eee, Nabi ada riwayatnya Nabi mengatakan, orang-orang yang tidak sesuai dengan ajaran syariat dikatakan mereka itu adalah, apa namanya, syaiton dari kalangan manusia. Kemudian ar-rajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rajim ini artinya secara bahasa adalah dirajam. Dirajam itu kan dilemparin batu itu. Jadi orang ketika berzina, itu kan mereka hukumannya ketika zina muhson, yaitu orang yang sudah menikah, kok berzina, maka hukumannya adalah dirajam. Dirajam itu apa? Dirajam itu dibenamkan di dalam bumi, kemudian orang-orang melempari batu kepalanya sampai meninggal dunia, itu namanya dirajam. Lah itu arti secara bahasa rajam seperti itu, jadi dilempar dengan batu sampai meninggal dunia. Dan syaiton kenapa disifati dengan rajam? Karena syaiton ketika dia tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala melemparkan syaiton ke dunia, dibuang dari surga. Karena itu dikatakan ar-rajim. Jadi orang-orang yang dibuang, dihempaskan daripada surga. Itu ihtimal makna pertama. Yang kedua, ada kemungkinan juga syaitan itu dirajam dalam artian dilemparin juga. Maknanya, syaitan itu ketika ingin mencari kabar dari langit, maka para malaikat memanah mereka. Jadi dirajam dengan panahnya dari para malaikat. Jadi seperti itu. Jadi ada dua ihtimal. Makanya ketika dibuang daripada surga, mereka disifati dengan ar-rajim. Orang-orang yang jauh daripada rahmatnya Allah. Yang dibuang, yang dilempar daripada surga. Dalam surah Al-Hijr dikatakan, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Ya kan? Allah katakan, keluar kamu dari surga, fa innaka rajim, karena kamu adalah bukan seorang ya, setan ya, sesetan, masa setan gitu. Seorang yang dirajam. Maksudnya apa? Dilaknat. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Kamu sekarang dapat laknat sampai hari kiamat. Makanya ketika seperti itu, dari ayat ini kita pahami, ar-rajim maknanya apa? Maknanya al-marjum. Jadi adalah sosok yang dilaknat, sosok yang dilaknat. Makna dilaknat apa ya? Dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, apa namanya, kurang lebih makna daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian, syaiton ini, dia makhluk yang sangat-sangat nggak jelas. Makanya Allah perintahkan untuk kita menjadikan syaiton ini musuh yang nyata. Fattakhiduhu aduwwa. Ya kan kata Allah di Quran. Maka kalian para manusia jadikanlah syaitan itu musuh. Kalau kamu gabut pengen nyari musuh, jadikanlah syaitan itu musuh. Jangan cari musuh dari manusia.
Karena setan sudah berjanji untuk selalu menggoda anak Adam mulai dia lahir sampai meninggal dunia dengan berbagai macam godaan. Itu setan ajib. Makanya kita sebagai seorang manusia jangan sampai kalah semangat daripada setan. Setan tuh sekali tentang terus, sekali tentang terus. Gak ada gajinya loh setan itu. Setan ini menggoda manusia dengan ikhlas. Ya kalau kita bisa meniru keikhlasannya setan untuk beribadah, ya kita pure ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak usah melihat embel-embel. Setan ini murni pengen bermaksud untuk menyesatkan manusia. Nggak dapat apa-apa. Itu setan. Dan bahaya setan ini apa? Setan ini lebih berbahaya daripada seluruh musibah yang ada di dunia ini. Kita ambil contoh. Ketika ada pertempuran atau ada pembantaian massal di suatu daerah, maka mentok-mentok kita terbunuh. Dan kita ketika terbunuh, maka kita syahid. Jadi ketika kita perang melawan manusia, atau terkena suatu musibah, kecelakaan dan semisalnya, maka kita bisa meninggal dalam keadaan syahid. Malah suatu yang terpuji. Tapi masalahnya ketika kita kalah melawan syaitan, kita tidak dikatakan syahid. Kita justru menjadi orang yang terlaknat ketika kita kalah daripada syaitan. Jadi ketika kita kalah dari pertempuran melawan selain syaitan, kita bisa syahid, kita menang. Kita melawan orang kafir, kita kalah untung, kita menang juga untung. Tapi kalau kita melawan syaitan, mau nggak mau harus menang. Kalau kita kalah, kita celaka. Kalau kita menang, ya harus seperti itu. Jadi nggak ada pilihan kedua, harus menang. Begitu juga ketika perang melawan manusia. Dapat musibah, kita selamat, dapat pahala. Dapat ghanimah banyak. Ketika kalah, dapat pahala syahid, surga. Ketika melawan syaitan, menang dapat pahala, kalah dapat dosa. Jadi syaitan ini sangat-sangat gila dia kerjaannya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sangat perhatikan sekali, sangat memberikan garis besar kepada hambanya untuk meminta perlindungan kepada syaitan. Makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan syaitan ini dia sangat halus dia mainnya untuk menggoda manusia. Makanya Nabi katakan syaitan itu yajri majrad dam. Syaitan itu dalam menggoda manusia dia mengalir dalam aliran darah. Kita lihat aliran darah itu maknanya apa dalam diri kita? Sesuatu yang sangat halus, nggak kerasa. Dia seakan-akan 24 jam ada di tubuh kita. Syaitan seperti itu juga. Dia sudah saking pro-nya menggoda kita, itu seakan-akan disifati dengan godaannya itu seperti darah yang mengalir. Udah nggak kerasa. Mulus banget. Pro udah dia. Tapi ketika bulan puasa, syaitan melemah. Kenapa? Karena ketika bulan puasa, tubuh kita melemah. Ketika tubuh melemah, maka aliran darah dan sirkulasi tubuh itu sedikit melemah. Karena itu, maka godaan setan. Nah, makanya sangat, sangat, sangat aneh dan disayangkan orang-orang yang ketika bulan Ramadan, tapi ibadahnya tidak meningkat. Orang-orang yang ketika bulan Ramadan, maksiatnya tidak berkurang. Orang-orang yang bulan Ramadan masih cari tarawih yang paling cepat. Oh, di mana nih masjidnya? Oh, masjid di sini tarawih 20 rakaat nih. Oh, yang sini 8 rakaat, 8 aja, nggak cepat. Kita yang penting khusyuk. Nah, ini kita yang penting khusyuk atau kita yang masih kalah dengan nafsu kita. Kalau seandainya bulan Ramadan saja ibadah kita tidak bisa lebih baik, bagaimana di bulan lain? Jadi seperti itu. Jangan-jangan setonnya sudah dirantai, tapi diri kita lah yang seton. Jadi ya tetap nggak bisa untuk beribadah lebih giat lagi. Kita penting sekali untuk membiasakan diri. Jadi seton sekarang Ramadan ini sudah terkurung, sudah melemah. Kok kita tidak bisa beribadah? Jangan-jangan kitanya yang seton. Kita harus suudzon dengan diri kita sendiri. Kemudian, di antara orang yang kebal dengan syaitan juga, yang susah sekali syaitan menggodanya, dan tidak bisa digoda oleh syaitan, di antaranya adalah orang-orang yang ikhlas. Makanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, menceritakan tentang kejadiannya iblis, iblis bersumpah.
Mereka mengatakan, eee Allahumma shalli. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Nah, kata iblis, "Ya Allah, saya bersumpah." Sumpahnya nih nggak kaleng-kaleng dia, bukan sumpah yang mau berbuat baik. "Saya bersumpah selagi saya ada, saya akan menyesatkan anak Adam. Gimana pun keadaannya nggak peduli. Terus saya akan siksa, saya akan sesatkan mereka, saya akan celakakan mereka. Saya nggak mau mereka masuk surga." Dia sumpah, "Aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in." Iblis. Tapi apa ya setelahnya? "Illa ibadaka minhumul mukhlasin." Kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas, saya nggak mampu menggoda mereka. Maka ini, ada beberapa pelajaran dari ayat ini yang bisa kita ambil. Pelajaran pertama, iblis yang sudah sepakat seluruh orang, langit bumi yang buruk, dia mengatakan, "Saya nggak mampu menggoda hamba engkau yang ikhlas." Dia mengatakan seperti itu. Kenapa sih iblis harus mengecualikan orang-orang yang ikhlas ini? Di antaranya kata, para ulama, di antara alasannya karena iblis nggak mau berbohong. Karena iblis nggak mau berbohong. Jadi iblis ini bejat emang dia. Tapi sebejat-bejatnya iblis, dia nggak suka bohong. Makanya untuk menghindari kebohongan dia kecualikan, "Ya Allah, saya akan goda seluruh orang, kecuali kalau ikhlas." Dia nggak mampu. Nah, iblis nggak mau bohong. Dia tahu dia nggak akan mampu menggoda orang-orang ikhlas. Tapi daripada dia, apa namanya, dicap sebagai pembohong, dia bilang, "Dan saya bilang dari awal, ya Allah, saya nggak akan mampu menggoda mereka, orang-orang yang ikhlas." Jadi lihat, sekelas iblis saja dia nggak mau bohong loh. Jadi dia sangat-sangat menjaga omongan dia, nggak mau bohong, iblis itu. Jadi kalau kita ini masih suka bohong, suka manipulatif dan semisalnya, itu seakan-akan ya lebih teruk daripada iblis, lebih tidak pantas daripada iblis. Soalnya iblis yang menjadi maskot keburukan, dia masih menjaga mulut dia daripada bohong. Kalau kita mudah bohong, kita apa, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iblis sudah mengakui, berdeklarasi dari awal, "Saya tidak akan mampu menggoda orang-orang ikhlas." Maka kita dari sini, kita bisa kembali kepada diri kita. Apa-apa kita kadang masih bingung, yang kuliah, "Kok kuliah gini? Ini gimana ya? Kayak saya kok kayak males." Kemudian kok saya, di tengah-tengah ini kok merasa ada gangguan, kemudian ada sedikit masalah kok saya mulai kendor. Maka kita rujuk, ini selama ini saya belajar ikhlas atau enggak? Saya belajar untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau saya belajar ini untuk mendapatkan maksud duniawi? Ya karena ketika belajar kita itu bermaksud duniawi untuk mendapatkan satu kedudukan yang tinggi ketika pulang ke negaranya, oh ini ketika pulang udah jadi ustadz besar. Ketika belajar maksudnya adalah untuk mendapat kerjaan yang bagus, ketika belajar maksud untuk mendapatkan gelar. Saat itulah iblis datang. Saat itulah syaitan datang untuk menggoda dengan banyak sekali alasan. "Nggak apa-apa kok gelar ini kan jadi nanti jadi penolong kita dakwah ini." Apakah kalian tidak tahu makna ikhlas? Makna ikhlas adalah ja'lu syai'i kholisan an syaibatil khair. Itulah ikhlas. Menjadikan sesuatu murni tanpa ada iming-iming segala apapun, suatu apapun. Jadi ketika suatu itu murni untuk Allah, maka itu hanya untuk Allah, nggak ada hal lain. Itulah ikhlas. Jadi ketika masih ada maksud apapun dengan alasan apapun lah terserah, maka itu tidak ikhlas. Nah ketika tidak ikhlas, apakah pasti ditolak? Belum tentu, karena rahmat Allah sangat luas. Tapi perlu diingat, saat itulah syaitan mulai bermain. Nah ketika syaitan sudah mulai bermain, maka situlah kita mulai berada di ambang resiko yang bisa mengantarkan kita kepada kehancuran jika kita tidak bisa konsisten melawan, apa namanya, godaan iblis tersebut. Makanya supaya kita ini bisa untuk terus-terusan istiqomah,
bisa untuk terus-terusan konsisten dalam ibadah dan wafat dalam husnul khotimah, kita mulai melatih namanya sifat ikhlas ini. Karena dengan ikhlas itulah kita akan bisa terjaga daripada iblis. Laknatullah alaih. Ya, mungkin cukup sekian dulu. Di pertemuan ini kita membahas a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja, karena ini mungkin habis ini ada pertanyaan. Jadi bisa silakan juga pertanyaan ya. Ada kurang lebih 10 menit lagi. Kurang lebih yang materi yang saya sampaikan mengenai a'udzubillahi minasyaitonirrajim cukup. Udah 49 menit. 50 menit sama pertanyaan mungkin 1 jam nanti. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan? Boleh langsung raise hand yang mau bertanya, Kak Fatim. Ya, bisa disampaikan langsung atau bisa lewat chat. Assalamualaikum. Yang pertama, apakah orang yang kesurupan itu benar-benar setan telah merasuki dia? Karena tadi kan asyaiton ya, jadi bima jeridam. Jadi kalau kayak ada orang yang kesurupan itu apakah benar-benar dia kesurupan setan? Terus yang kedua, kalau orang yang sholat subuhnya kesiangan, dalam hadis disebutkan orang yang sholat subuhnya kesiangan maka sungguh telinganya dikencingi setan. Itu apakah ada makna hadis di balik itu atau memang maknanya benar-benar telinganya dikencingi setan? Apa terdengar Ustazah? Terdengar. Oke, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai yang pertama, mengenai kesurupan, nanti kalau saya kesurupan saya ceritain ya gimana ya. Karena saya bukan dukun ya kebetulan, dan kita bahas yang ilmiah-ilmiah saja. Ya, kurang lebih nanti kalau saya udah kesurupan dan merasakan nanti saya ceritakan langsung bagaimana. Apakah benar-benar dimasukin atau cuma chatting-an doang sehingga saking nikmatnya chatting-an sampai seakan-akan gitu kan. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Tapi kata sebagian orang-orang dan ulama yang menafsirkan tentang kesurupan itu memang syaitan itu dia masuk untuk apa apa ya istilahnya, seperti sedikit menguasai tubuhnya manusia itu. Sehingga dia seakan-akan hilang anunya, apa namanya, banyak bukan cuma kesurupan, sihir lah, sihir. Kalau kesurupan saya nggak mau terlalu membahas, entar saya dikira ustadz dukun lah. Kita bahas sihir aja. Kalau sihir, itu dengan cara-cara yang unik dia sebenarnya. Bahkan Rasulullah SAW pun sendiri pernah terkena keburukan daripada sihir itu. Pernah terkena keburukan sihir. Hanya Allah turunkan habis itu keutamaan baca Mu'awwidzatain, Al-Falaq dengan An-Nas. Dengan itu bondolan-bondolan sihir terlepas tuh kan. Lah caranya sihir bagaimana, prosesnya gimana, wallahu taala alam. Itu rata-rata para ulama saya lihat itu wa kaifiyatuhu itu diketahui oleh mereka. Karena saya belum pernah ini, saya nggak tahu ya. Ntar kalau saya jadi dukun, ntar tak chat insyaallah. Insyaallah. Ntar mungkin bisa. Itu yang pertama ya, kalau kesurupan wallahu alam. Kok insya Allah berarti mau jadi dukun, Ustaz? Oh iya, bisa jadi. Yang penting cuan. Enggak canda. Insya Allah kalau ada pengetahuan lebih dari apa, insya Allah saya jelaskan lagi. Cuma karena terbatas pengetahuan tentang jin itu, dan rata-rata ulama tidak menjelaskan lebih detail di kitab-kitabnya, jadi saya wallahu taala alam lebih detailnya gimana. Untuk yang kedua, ketika kita ketiduran sholat subuh, dikencingin syaiton atau gimana, lagi-lagi saya belum pernah lihat kencingnya syaiton ya, jadi saya belum bisa memastikan apakah benar-benar dikencingin telinganya atau enggak. Tapi enggak, itu bercanda aja. Tapi di situ adalah suatu makna, ada suatu makna. Jadi syaiton itu semacam ada menggoda kita. Dan godaan syaiton itu adalah sesuatu yang buruk. Dari sini seakan-akan diberikan suatu kiasan
kita diberikan efek buruk daripada syaitan, jadi kencing. Ya, ada semacam seperti itu. Apakah syaitan kencing beneran atau enggak? Ya Allah alam, tuh termasuk ilmu gaib. Kita nggak bisa, kita nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Kurang lebih seperti itu. Tapi perlu diingat ya, tidak semua orang yang ketinggalan sholat subuh itu dianggap suatu yang berdosa. Jadi jangan kemudian orang ketinggalan subuh, karena Nabi sendiri pun pernah kesiangan subuhnya, Nabi sendiri. Kayak termasuk sunnahnya Nabi itu apa? Qodok subuh. Tapi jangan sering-sering, itu akhirnya banyak pelajar-pelajar yang wah, sunnah Nabi nih, akhirnya subuhnya jam 8. Yang satu temannya sholat duha, yang satu sholat duhanya pakai kunut. Oh, ternyata sholat subuh. Nah, untuk orang yang ketinggalan subuh, ini tidak selamanya dia berdosa. Jadi termasuk udzur sholat itu adalah tidur. Tidurnya ada dua. Ada tidur sebelum waktu sholat, ada tidur setelah waktu sholat. Ketika tidur sebelum waktu sholat, maka itu tidak dianggap dosa mutlak. Apa maksudnya mutlak? Walaupun tidurnya tadi dengan maksud untuk meninggalkan sholat. Jadi misalnya masuk subuh jam 4. Jam 3 saya tidurlah. Tapi kalau saya tidur jam 3, kayaknya nggak bisa bangun subuh nih. Akhirnya dia tidur. Nah, itu nggak dosa dia. Kenapa? Karena perintah sholat itu hanya tertuju kepada seorang hamba ketika sudah masuk waktunya. Ketika belum ada waktu, maka belum ada perintah. Ketika belum ada perintah, mau lakukan nggak masalah. Yang pertama. Ketika tidur setelah waktunya, maka ada dua keadaan. Keadaan pertama, dia percaya akan bangun di waktunya. Mana ya? Oh, jam 4 subuh. Tapi saya ngantuk banget, tidur bentar lah 15 menit. Tapi kalau saya tidur, saya yakin akan bangun nih. Karena saya biasanya akan bangun. Atau ada teman yang akan bangunin, atau alarm. Maka dia tidak berdosa dengan tidurnya. Tapi ketika dia tahu, oh saya ini biasanya moloran. Saya biasanya moloran nih. Bisa ini. Ya, saya biasanya moloran. Kalau saya tidur sekarang nggak bangun subuh. Kalau dia tidur, kemudian kelewatan subuh, baru itu jelas tuh kena kencing setan itu. Baru itu. Dia dosa dengan tidurnya maksiat, dan dengan dia tidak mengerjakan subuhnya, dia mendapat dosa mengakhirkan sholat daripada waktunya. Kurang lebih begitu. Tapi kalau kencingnya bagaimana, bentuknya gimana nggak tahu. Saya kurang tahu, karena saya bukan golongan mereka dan saya belum pernah melihat mereka kencing. Kurang lebih. Ya, ada lagi. Ya, ada pertanyaan lagi. Ustadz mau nanya bagaimana cara memberi pengertian pada seorang indigo yang lebih suka berteman dengan setan daripada manusia. Oh, mungkin bisa ditanyakan ke Ustadz yang lebih ahli di bidang jin ya. Jadi saya bukan di bidangnya. Saya nggak bisa menjawab. Bisa didakwain dulu yang jelas. Ini mungkin saya jawab dengan universal aja ya. Untuk secara detailnya, ruqyahnya ya bisa ditanyakan kiai-kiai yang lebih ahli di bidangnya. Kalau secara universal kita tetap dakwah bahwasanya setan itu punya sifat yang begini. Saya jelaskan. Ketika saya sampaikan sedikit. Jadi kita ini punya kewajiban namanya amar ma'ruf nahi munkar. Tapi amar ma'ruf nahi munkar ini diwajibkan ketika memenuhi syarat. Syarat pertama, ketika kita lakukan, maka orang yang kita larang atau kita perintah tidak akan mengerjakan keburukan yang lebih dahsyat. Syarat pertama. Maka ketika syarat pertama nggak ada, kita nggak boleh amar ma'ruf nahi munkar. Misalnya, kita ada orang mabuk. Kalau kita larang, dia bunuh orang. Nggak boleh kita larang. Karena akan melahirkan suatu keburukan yang akan lebih dahsyat daripada perbuatan dia. Misalnya, kamu jangan main sama jin, misalnya seperti itu. Kamu kalau main jin ntar gini-gini, ya udah, biarkan, saya nggak usah Islam sekalian, saya mau murtad aja. Tuh, jangan, biarkan diam aja. Yang kedua, syaratnya diantaranya adalah dia ada kemungkinan untuk berubah dengan perintah kita. Tapi kalau udah getol banget nih, udah nggak mungkin nih, udah sekelas Fir'aun lah, dikit-dikit, maka kita nggak diwajibkan. Tapi tetap kalau mau teruskan nggak apa, tapi kita tidak diwajibkan untuk berkonsisten dan terus-terusan sampai capek memerintahkan dia. Kemudian yang ketiga, tidak khawatir mudarat kepada diri kita.
Tapi ketika kita perintahkan, dia malah mukul kita, dia malah ngelempar kita pakai batu. Kita nggak wajib untuk merintahkan. Lah ketika kita sudah amar ma'ruf nahi mungkar, dengan terpenuhi syarat ini, kok dia masih melakukan, kita terlepas daripada ancaman orang-orang yang bodoh amat dengan umat Nabi. Jadi seperti itu ya, itu jawaban saya Jufril. Secara spesifik mau gimana caranya dikasih pemahaman dunia jin itu seperti wallahu taala alam. Saya bukan orang yang bergelut di bidang tersebut. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Asnawati. Izin bertanya kenapa Allah mengizinkan setan untuk menggoda manusia? Apakah Allah tidak menginginkan semua manusia menjadi orang-orang yang selamat? Mohon penjelasannya. Pertanyaan yang bombastis sekali, Kakak. Cerdas sekali Anda. Jadi sebelum saya jawab ini, kita perlu kembali kepada pemahaman inti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemilik semua hal, pemilik segala sesuatu, pemilik langit dan bumi, pemilik seluruh manusia, pemilik dunia dan akhirat. Namanya pemilik, maka dia boleh melakukan hal apapun kepada barangnya. Kita punya uang kita boleh kok kita sedekahkan. Kita boleh gunakan beli dimsum mentai. Kita boleh gunakan beli motor. Kita boleh gunakan ini, nggak masalah. Kita harus punya keyakinan itu dulu. Dan Allah ini adalah Tuhan yang memiliki segala sesuatu, segala hal. Maka terserah Allah mau berbuat apa kepada hambanya. Apakah Allah tidak adil? Allah adil. Karena sesuatu tidak adil itu ketika kita menempatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan tempatnya. Orang baik kita hukum, orang jahat kita berikan balasan kebaikan. Itu tidak adil kalau untuk kita. Karena dia udah baik sama kita, kalau kita kasih keburukan, itu nggak bagus. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala semuanya milik Allah. Perbuatan baik dari hamba pun Allah yang menciptakan. Jadi serah Allah mau ngapain. Karenanya para sahabat dulu pernah iskal masalah ini. Ini bukan pertanyaan yang pertama kali disampaikan oleh Kak Asnawati, bukan. Ini bahkan para sahabat pun pernah nanya seperti ini. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya segala sesuatu sudah ditetapkan, kalau seandainya sebelum dunia diciptakan sudah jelas ini sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka, untuk apa kita diperintahkan untuk sholat? Untuk apa kita diperintahkan untuk zakat? Kapan kita ibadah? Akhir-akhirnya kita sudah jelas. Maka apa kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi katakan, kullun yassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu, segala orang itu dimudahkan untuk mendapatkan apa yang dia ditakdirkan untuknya. Maknanya ketika kita ini dimudahkan untuk taat kepada Allah, ketika kita ini dimudahkan untuk sholat ke masjid, untuk berjamaah, untuk puasa Ramadan, untuk baca Quran, maka berarti Allah bukakan kita untuk menuju surga. Maka Allah seakan-akan sudah tuliskan kita di dalam namanya orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Husnul kita seperti itu. Jadi kita kembali ke itu. Jadi walaupun kita sudah ditetapkan ini surga, ini neraka, tapi ingat, perbuatan kita mencerminkan masa depan kita. Perbuatan kita sekarang mencerminkan masa depan kita. Dan Allah, apakah Allah tidak ingin semua hambanya masuk surga? Perlu diingat, keinginan itu apa? Makna iradah. Keinginan. Ketika keinginan itu dinisbatkan kepada hamba. Misalnya saya ingin makan dimsum mentai. Berarti apa? Hati, saya miliki hati. Hati saya condong kepada dimsum mentai supaya bisa makan, saya ambil dan saya makan. Saya mencintai fulanah misalnya. Maka seakan-akan hati saya condong kepada fulanah.
Jadi ada perubahan hati saya. Suka nggak suka, condong nggak condong. Dan ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bilang ingin, bukan berarti Allah condong untuk mencintai condongnya Allah kepada fulan. Condongnya Allah bukan seperti itu. Itu mustahil dimiliki Allah. Kenapa? Karena ketika itu dikatakan cintanya Allah atau keinginan Allah itu dikatakan condong, maka seakan-akan ada ada perbuatan hamba yang mempengaruhi perbuatan Allah. Jadi perbuatan hamba mempengaruhi cintanya Allah. Bukan seperti itu. Allah tidak ada kecondongan. Allah tidak ada condong ke fulan, ini ke fulan, nggak ada. Makna inginnya Allah cinta, itu bukan berarti Allah condong pada ini. Allah ingin, nggak ada seperti itu. Tapi yang dimaksudnya adalah lazimnya. Allah ingin fulan masuk ke dalam surga. Berarti apa? Allah mencintai hamba. Berarti Allah ingin mengazab. Allah mau mengazab itu, mau memberikan rahmat gitu aja. Allah murka kepada fulan. Maksudnya apa? Masukkan dia ke neraka. Itu doang. Nggak lebih. Tidak ada kecondongan hati. Ini Allah jatuh cinta dengan artian yang seperti itu. Nggak ada seperti itu. Itu perlu difahami seperti itu dulu. Jadi apakah Allah itu ingin semua orang masuk surga atau ingin semua orang masuk neraka atau gimana? Di sini ada dua hal yang berbeda. Ada namanya iradah. Ada namanya taklif. Itu dua hal yang berbeda. Allah memerintahkan seluruh hambanya untuk masuk Islam. Allah memerintahkan seluruh hambanya untuk sholat. Allah memerintahkan semua hambanya untuk zakat. Ini namanya taklif. Ini namanya taklif. Dan taklif itu tertuju kepada seluruh orang. Jadi Allah perintahkan seluruh orang untuk masuk dalam surga. Seakan-akan seperti itu. Tapi ada sisi kedua. Sisi iradah. Iradah ini adalah keinginan. Dalam arti majas ya, bukan keinginan yang awalnya. Keinginan Allah. Jadi keinginan Allah ini masuk surga, masuk neraka. Serah Allah. Makanya, dan itu nggak mesti Allah ingin semua orang masuk surga. Nggak seperti itu. Serah Allah. Allah masukkan surga, masuk neraka, serah Allah. Iradah Allah, Allah sebagian akan masukkan surga, Allah sebagian masukkan dalam neraka. Nah, itulah iradah Allah. Atau masyiahnya Allah. Makanya, Abu Jahal, Allah perintahkan untuk masuk Islam, tapi Allah nggak mau dia masuk Islam. Nah, itu dua hal yang berbeda. Jelaskan di ilmu usul fikih itu nanti. Kurang lebih seperti itu. Jadi, antara iradah dengan taklif itu dua hal yang berbeda. Taklifnya Allah, Allah perintahkan ke semua orang untuk masuk surga. Iradah Allah, gimana? Seperti itu kurang lebih. Tapi kenyataannya ya sebagian Allah nggak menginginkan semuanya masuk surga. Allah inginkan sebagian orang. Kenapa? Ya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan tanya kenapa Allah berbuat demikian, karena kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih seperti itu. Namanya Tuhan serah-serah saya nanya Tuhan. Ya seperti itu. Kemudian mungkin dua pertanyaan lagi ya. Afwan ingin bertanya, kan jika kita ingin melakukan sesuatu dengan ikhlas itu semata-mata karena dan untuk Allah. Namun bagaimana jika kita sholat dengan meminta atau memohon suatu kemudahan dalam masalah yang dialami, tetapi Allah adalah tempat paling baik. Ya itu justru doa. Itulah doa. Misalnya kita mau bekerja, maka kita minta doa pada Allah. Ikhlas itu kapan? Ikhlas itu ketika kita murni menjadikan doa itu hanya untuk Allah. Ya Allah, saya mau kerja gini-gini. Jadi jangan digabungkan antara dua ibadah. Ada ibadah yang berupa kerja, ada beribadah yang berupa doa. Itu dua hal yang berbeda. Ibadah doa itu kadang dikatakan ikhlas, kadang dikatakan tidak ikhlas. Ibadah kerja kadang dikatakan ikhlas, kadang tidak dikatakan tidak ikhlas. Ibadah doa dikatakan ikhlas kapan? Ketika doa kita murni untuk Allah, ya Allah, saya mau gini-gini. Ketika tidak ikhlas kapan? Doa ya Allah mau kerja. Tiba-tiba ada nih calon mertua datang, doanya dibaguskan. Allahumma sholli ala gitu. Ya Allah, doa kami biar kelihatan soleh. Atau ada story WA, ya Allah, Engkau Tuhan kami, ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu, ya Allah. Nah, itu doa tapi tidak ikhlas. Jadi katakan seperti itu. Nah, jadi doa itu satu ibadah.
Dan doa itu dikatakan dikatakan tidak ikhlas. Lah, isi doa itu sekarang, ya Allah berikanlah saya kerja yang layak. Nah, maka kerja yang layak itu ibadah kedua. Saya layak. Ibadah kedua ini kadang dikatakan ikhlas, kadang tidak ikhlas. Kapan ketika ikhlas? Ketika kerja kita itu dilakukan murni untuk Allah. Ya Allah, saya kerja ini tidak melihat hasil, tidak mencari hasil. Saya kerja karena perintah Engkau untuk ikhtiar. Hasilnya Engkau yang tentukan. Dan saya kerja bukan untuk dunia, bukan ini. Saya kerja untuk supaya hasilnya ini saya serahkan semua kepada Engkau. Untuk murni infak di jalan-Mu. Nah, seperti itu. Itu ketika ikhlas. Ketika tidak ikhlas, kerja ngapain lah. Nanti biar bisa ganti iPhone lah. Ntar iPhone taruh saku di atas nih, biar pamer kamera. Nah, gitu misalnya. Itu jelas tidak ikhlas. Itu dua ibadah yang berbeda. Jadi lebih seperti itu. Ya. Terakhir ya, apa benar orang yang sudah meninggal bisa hidup lagi menjadi hantu? Itu tidak bisa. Tidak bisa. Itu bahkan orang yang meyakini roh itu bisa berpindah, itu dihukumi kufur. Orang yang menghukumi bisa apa ya? Pemahamannya orang Jepang itu apa? Berpindah itu ruhnya nanti meninggal terus ntar dipindah ke masa selanjutnya itu apa? Reinkarnasi lah. Orang yang meyakini reinkarnasi itu kufur hukumnya. Orang yang meyakini reinkarnasi. Orang yang sudah meninggal tidak mungkin bisa hidup lagi. Jadi pocong itu nggak mungkin. Tapi kalau ruhnya bisa ke surga itu ya bisa aja. Itu karena itu dihadis. Tapi bukan jadi pocong, dia justru mendapat kenikmatan di surga sana. Jadi kalau ada untuk mungkin nama jin ya mirip setan aja, dia udah nggak jauh-jauh. Wallahu taala alam. Cukup. Yang bisa saya sampaikan, terima kasih sudah bergabung. Semoga Allah terima semuanya. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan diberikan kebaikan-kebaikan dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan satu anugerah yang berupa ikhlas. Dan saya ingatkan bahwa ikhlas ini bukan sesuatu yang bisa kita usahakan secara sungguh-sungguh. Karena sejatinya ikhlas ini adalah murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha untuk ikhlas. Tapi hakikat ikhlas itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain cara paling besar untuk kita bisa ikhlas adalah berdoa untuk ikhlas. Allah maj'alni minal mukhlisin. Allah maj'alni minal mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang ikhlas. Allah maj'alni minal mukhlisin. Minal mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah saya orang ikhlas, jadikanlah orang ikhlas. Dengan usaha. Usahanya apa? Kita bersihkan setiap hari hati kita. Kita bersihkan sebelum makannya. Sebagai ulama menyarankan, kita mengusahakan diri untuk ikhlas sebelum amal, ketika amal, dan setelah beramal. Sebelum amal kita tata hati kita. Ya Allah, ini murni untuk Engkau, dari Engkau kepada Engkau. Ketika beribadah, ketika ada semua godaan, kita buang semua. Setelah ikhlas, setelah amal kita berdoa, ya Allah, semoga ibadah saya ini murni kepada Engkau, dan terimalah ya Allah. Dan di setiap saat kita berdoa pada Allah SWT, ya Allah, anugerahkan kepada sifat ikhlas. Dan ketika kita sudah doa bersungguh-sungguh, dengan cara yang diajarkan Nabi Allah Zakaria tadi, insya Allah, Allah akan kabulkan doa kita semua. Kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini nggak? Ada ini nggak? Dokumentasi nggak biasanya? Sampun, Gus. Oh, sampun, ya udah. Ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngawur. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.